Di tahun 2023 lalu, beberapa lembaga riset di Indonesia sempat menginformasikan bahwa modal untuk menjadi calon legislatif memang cukup besar. Dan khusus DPR RI, nilainya tembus puluhan miliaran rupiah. Di pemilu tahun 2024, banyak para selebritis yang bertarung memperebutkan kursi legislatif dan menghabiskan dana miliaran rupiah. Banyak artis yang rela menguras tabungan dan menjual aset untuk biaya selama masa kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Baru-baru ini, banyak media yang memberitakan artis yang mengalami kebangkrutan akibat menghabiskan dana kampanye yang begitu besar dan tak terpilih menjadi anggota legislatif. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Anisa Bahar. Pedangdut Anisa Bahar harus menerima pil pahit setelah gagal dalam memperebutkan satu kursi parlemen dari Pileg DPR tahun ini. Anisa diketahui terdaftar sebagai caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 9 dari Partai Nasdem. Anisa mengaku sudah menghabiskan uang pribadinya sebesar 5 miliar yang digunakan untuk dana kampanye selama ini. Meski demikian, Anisa memastikan tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli suara. Anisa mengatakan uang 5 miliar itu adalah hasil dari menjual sebagian barang pribadinya. Bahkan, salah satunya adalah dengan menjual mobil mewah dan kini hanya tersisa mobil biasa yang dimilikinya. Meski demikian, Anisa mengaku tidak kapok untuk kedepannya ikut serta bertarung sebagai calon wakil rakyat. Apalagi sedari awal ia sudah siap jika kalah dalam pertarungan. Dalam pertandingan ada menang ada kalah, aku pun sudah siap kalah. Aku bukan kayak orang di otaknya bagaimana harus menang, yang penting aku sudah berbuat dan melakukan yang terbaik buat masyarakat, tutur Anisa Bahar ketika diwawancarai beberapa waktu lalu. Krishna Mukti. Masih ingatkah Anda pada sosok aktor Krishna Mukti yang sempat begitu tenar di era tahun 2000-an? Namanya sempat begitu populer dan kerap muncul di layar kaca sebagai pemain sinetron dan sesekali menjadi presenter. Belakangan Krishna Mukti diduga bangkrut lantaran tak lagi laku jadi artis dan duitnya ludes untuk kampanye hingga gagal menjadi anggota dewan. Aktor lawas ini pun hidupnya kini memprihatinkan. Namun kini sosoknya bak hilang ditelan bumi hingga generasi saat ini pun tak lagi mengenalnya sebagai artis. Ternyata nasib hidup Krishna Mukti pun cukup memprihatinkan setelah gagal melenggang ke Senayan. Krishna Mukti kabarnya sempat duduk sebagai jajaran anggota dewan setelah menangkan suara pada pemilu tahun 2014. Namun ketika kembali maju dalam pemilu tahun 2019, Krishna Mukti pun tak seberuntung saat periode sebelumnya. Pemain sinetron era 2000-an ini mengaku bahwa dirinya kalah dalam pemilu akibat berubahnya sistem pemilihan. Waktu itu, gue mungkin kalah gara-gara sistem. Gue yakin anggota lain juga kalah gara-gara itu. Bahkan untuk maju dalam pemilu, Krishna Mukti telah menghabiskan uang miliaran rupiah untuk proses kampanyenya. Pria berusia 54 tahun ini tak bisa berbuat banyak ketika kondisi ekonominya tak lagi membaik seperti zaman dahulu. Namun ia masih berusaha untuk bersyukur dan mengambil hikmah dari masa-masa sulitnya ini. Pasalnya, bisa duduk di kursi anggota dewan sendiri merupakan pengalaman berharga yang pernah ia rasakan. Akibat gagal nyalek dan tabungan ludes saat kampanye, Krishna Mukti terpaksa melamar pekerjaan di luar negeri demi kebutuhan hidup. Krishna Mukti pun akui sudah lakukan berbagai persiapan untuk kerja di luar negeri dan akan bekerja di benua Amerika. JJ Govinda. Ritchie Ismail atau lebih dikenal dengan nama JJ Govinda mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II dan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Suami Syahnaz Sadiqah ini mengungkapkan bahwa jika terpilih nanti, ia ingin mengubah pandangan negatif masyarakat soal anggota legislatif. Sayangnya suara sementara JJ tampaknya masih kurang untuk membuatnya lolos ke Senayan. JJ Govinda mengaku pasrah andai dia tak bisa lolos ke Senayan. JJ menyebut suatu hal yang wajar jika dirinya memang tak terpilih menjadi wakil rakyat. Lebih lanjut, JJ merasa tak kecewa dengan hasil perolehan suara tersebut meskipun JJ juga sudah dipromosikan oleh Raffi Ahmad saat pencalegannya. JJ Govinda mengaku sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah demi nyalek. Kendati demikian, drummer Govinda ini tak merinci pengeluaran uang tersebut. JJ tidak menampik bahwa jumlah uang yang ia keluarkan untuk kampanye ini hampir setara dengan harga 2 mobil mewah. Namun ia enggan memberikan detail secara spesifik mengenai jumlah pasti yang telah ia keluarkan.
Dede Sunandar. Sejak gagal nyalek, kondisi Dede Sunandar kian menjadi sorotan publik. Bahkan baru-baru ini komedian Abdel dibuat miris melihat penampilan Dede Sunandar. Abdel menyebut penampilan Dede Sunandar seperti caleg-caleg yang stres lantaran kalah di pemilu. Hal ini terungkap saat Dede Sunandar hadir di YouTube Abdel Achrian menceritakan momen saat pemilu tahun 2024. Berawal dari Abdel yang heran melihat penampilan Dede yang hadir memakai jas rapi lalu menanyakan alasan dandanannya berubah. Abdel lalu mengatakan dandanan Dede Sunandar seperti caleg stres karena gagal mendapat kursi di pemilu tahun 2024 ini. Dede lalu menampiknya dan mengatakan jika dirinya masih nyambung diajak ngobrol. Abdel kemudian menanyakan berapa perolehan suara yang didapatnya dalam pemilu tahun 2024. Minimnya perolehan suara yang diperoleh membuat Dede sempat diledek warga Lionel Messi. Pasalnya, suaranya sama dengan nomor punggung Messi yakni cuma 10. Tak hanya itu, Dede juga mengungkapkan momen saat dirinya mengetahui perolehan suaranya kecil. Ia mengaku sempat syok hingga termenung sampai 5 jam usai mengetahui saat itu baru mendapatkan 7 suara. Beberapa hari setelahnya pun Dede mengaku masih sering bengong memikirkan perolehan suaranya. Dalam satu hari ia bisa menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam hanya untuk bengong. Kendati begitu, Dede merasa cukup terpukul dan mengaku kapok terjun ke dunia politik. Ia tak habis pikir meraih suara kecil, sebab tim sesnya saja berjumlah 20 orang. Pasalnya, dari timnya sendiri ada yang tidak memberikan suara kepadanya. Beberapa hari setelah pencoblosan, Dede mengaku dirinya masih sering melihat suara di dapilnya. Ia pun sempat saling menguatkan dengan Vicky Prasetyo yang juga caleg Perindo di DPR RI, untuk sama-sama bersabar dan tidak berkecil hati. Keputusan Dede Sunandar terjun di dunia politik rupanya dipengaruhi oleh 2 sosok penting. Mereka adalah Presiden Joko Widodo dan Vicky Prasetyo. Dede Sunandar mengaku mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif untuk DPRD Jawa Barat Dapil Kota Bekasi 5 karena dirinya ingin mengikuti jejak Jokowi. Dede mengaku terinspirasi dari karier politik Jokowi yang meniti mulai dari wali kota, gubernur hingga presiden sehingga dari situ Dede berkeinginan terjun ke dunia politik. Keputusan Dede Sunandar terjun ke dunia politik rupanya tak lepas dari tangan dingin Vicky Prasetyo. Menurut pengakuan Dede, mantan suami Angel Elga itu mengajaknya untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Seperti kita ketahui, Dede Sunandar menghabiskan 2 unit mobil dan 1 rumah untuk biaya kampanyenya. Bahkan Dede Sunandar kini menjual 1 unit rumahnya lagi. Hal itu terungkap lewat postingan Instagramnya yang dibagikan beberapa waktu lalu.